sama apa yang nggak ditinggalkan, ya tuh. Ibarat mobil, pentil itu kan murah kalau di luar, tapi dibutuhkan biar pentil ya. Kalau sih masukkan di ban, sama saja kepentingan dengan yang lain. Jangan remehkan pentil itu. Kalau nggak ada pentilnya, jangan remehkan itu tukang masak. Lebih berat kalau kiai itu keenakan itu. Coba tukang masak ini, kiainya mau datang nanti 3 hari, dia sudah sibuk 3 hari. Sudah kiainya pulang masih sibuk lagi bersih-bersih macam-macam. Tukang parkirnya, tukang yang bantu-bantu ya. Kiainya seperti saya dagang duduk makan. Jadi tidak boleh sampai wah cuma tukang masak, cuma tukang parkir. Kalau nggak ada tukang parkir, orang takut hilang mobilnya, nggak mau ngaji. Jadi semuanya itu punya nilai. Jadi jangan putus asa juga yang nggak bisa berbuat ngaji dan sebagainya ya. Jangan putus asa. Dan juga yang berilmu jangan sombong-sombong sama kamu. Karena kamu bahwa ini terwujud semua, enggak, semuanya tolong menolong dalam kebaikan, tolong menolong ketakwaan. Jadi semuanya terlibat. Ya. Yang penting itu di dalamnya zikir yang sama itu. Karena Allah semua tidak melihat, itu tukang masak nggak dilihat, kiainya nggak dilihat, tukang parkirnya nggak dilihat. Yang dilihat itu aku melihat apa yang ada di hatimu. Kalau selama apa yang ada di hatimu, semua yang kamu lakukan jadi ibadah. Dan ahli-ahli ibadah, pahala-pahala ibadah itu terjaga aman karena dijaga oleh zikrullah. Tetapi sebaliknya, dilihat hatinya tidak ada ismu zat, semua ibadah itu rusak. Karena kalau tidak ada ismu zat berarti isinya nafsu. Nah, jadi semua yang kita lakukan itu baik ibadah, baik apa saja, semuanya digiring sama hawa nafsu. Dan nafsu itu isinya riya, sombong, dengki, bahil, habis. Makanya Abah Anom tidak mengajarkan kitab dengki, jangan sombong, enggak. Memberi akses sebagai memberi obat, bukan dalil. Makanya orang belajar tasawuf itu kitabnya taruh dulu. Kita bukan belajar kitab. Kalau ada tanya, kok nggak ada kitabnya? Cuma la ilaha illallah aja pakai kitab. Yang pakai kitab itu buka kita untuk ilmu pengetahuan, untuk ilmu yakin. Nah, untuk aku yakin, ya bukan lagi baca, melihat. Nah, melihat itu ilmu pakai mata ini, melihat Allah pakai mata hati. Selama tidak ditalqin, dia tidak akan pernah melihat karena terhijab. Terhijab dalil yang benar, bukan dalil yang salah. Nah, maka tarekat itu menolong itu, membantu itu. Makanya biar dia ulama besar tetap wajib belajar. Contohnya Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani itu ulama besar dulunya tuh. Dia belajar masih. Sehingga orang salah persepsi, dikira itu harus jadi ulama besar dulu, berilmu dulu, taat dulu, ya, baru boleh belajar tarekat. Karena contohnya dulu itu ulama-ulama itu yang belajar, seakan-akan persyaratannya harus ulama dulu. Akhirnya, dan persyaratannya memang kalau ulama dulu belajar itu, karena dia sudah jadi ulama, peningkatannya beda dengan orang biasa. Langsung dia ujlah, langsung suruh tobat nasuha. Ya, karena dia sudah cukup pengetahuan ibadahnya. Nah, kalau orang awam enggak. Kalau tobat nasuha, ya tuh sholat malam, bagaimana dia mau tobat nasuha? Kena takut aja sama Allah belum, maka dia nggak dikasih ujlah apa nggak ngasih. Ya tuh, kalau sudah jadi kiai disuruh, karena kiai itu memang kerjaannya banyak pengangguran, tidak terikat oleh kerjaan. Jadi dia ujlah itu 40 hari aman. Nah, kalau orang biasa udah kerja jadi pegawai negeri, ada tentara, dikasih syarat ujlah 40 hari,
bukan nanti dia dapat naik pangkat, dipecatnya. Jadi guru itu harus pinter milihnya. Loh kenapa Pak ada usaha ini nggak usaha di abang? Karena yang belajar itu, ya, itu sifatnya umumnya bukan kiai. Nah kalau kiai itu kan banyak nganggurnya, masih banyak itu tidak terikat dengan ya ngajar ada seenaknya. Kalau punya pondok dia juga langsung ngajar, santri-santrinya suruh ngajar. Ya kan? Nah di situ maka dia disuruh utlah. Makanya saya dulu mau minta utlah nggak boleh. Bah, saya mau utlah 40 hari. Ngapain kata lu? Itu gimana, Bah? Utlahnya di mall aja kata. Kenapa harus di mall? Nah, karena begini. Kalau di mall, ya, kamu dapat 2. Kalau utlah masuk ke gua atau ke tempat-tempat utlah itu, kamu cuma habdinullah nasnya putus. Kalau kamu di mall, maksudnya di tempat kerja di mana aja lah, itu hubungan kepada manusia masih bisa, kepada orang tua bisa, kepada Allah bisa, kan gitu ya. Tapi orang yang nggak ngerti apa itu, nggak mengerti perubahan atau tidak mengerti kalau ada mujadid pembaharu untuk lebih baik lagi, dia bertahan. Oh nggak bisa, ini harus utlah. Nah abang nggak, saya nggak boleh masuk di tempat itu. Terus dikasih tahu gini, untuk memperkuat hujahnya abang kepada saya. Kamu tahu ikan Ustaz? Dia tahu Bang. Ikan di laut itu 1000 tahun di air asin tidak pernah asin. Ya. Tapi kalau dia mati langsung asin, terkontaminasi dengan air asin. Apalagi diambil dikasih air, dikasih garam lagi dibikinkan asin, dia tambah asin. Ya. Tapi kalau dia hidup 1000 tahun pun tidak terkontaminasi. Makanya pengertiannya, kalau hati ini hidup tidak bisa terkontaminasi oleh apapun. Dia punya sikap, tidak bisa dipengaruhi. Karena ini hidup. Oh. Ini mati, orang mati dia apa-apain mau. Ini mati. Nah, prakteknya kita ini. Prakteknya ini 2, hablumminallah hablumminannas ya. Nah, kita berhubungan dengan manusia, tapi tidak dilalaikan ingatannya kepada Allah. Nah, ini paralel. Ini saya kasih jurus, Ustaz, jurus ya. Kan banyak orang mengatakan belajar tarekat itu susah. Sambil kerja, seperti dari tadi, sambil kerja, sambil kita ingat kepada Allah. Nggak gampang, sulit kerja gimana? Kan nggak bisa konsentrasi. Dan dia sambil kerja, dia nggak bisa konsentrasi gimana? Saya kasih tahu. Kamu sudah melakukan itu, bisa. Sudah melakukan itu. Teknis itu sudah kamu lakukan. Loh, melakukan gimana? Coba kamu tanya. Kamu itu kerja, misalnya kamu nyupir. Ingat istri bisa enggak? Bisa enggak, Pak? Ingat uangnya bisa enggak? Bisa. Loh, kenapa bisa sambil teringat uangnya, ingat istri bisa? Kamu kerja di kantor, pakai komputer, ingat istri, ingat anak, bisa enggak? Bisa. Ya tuh. Bisa tuh. Tapi kenapa ingat Allah nggak bisa? Ingatannya sama itu juga. Ya. Dan caranya untuk menyimpulkan itu juga sama. Nggak bisanya itu pertama karena kamu tidak biasa. Karena bisa karena biasa. Nah, karena biasa itu harus dibutuhkan latihan. Latihan itu butuh pelatih. Kalau nggak ada pelatihnya sampai tidak bisa naik pangkat, mainnya amatiran terus karena salah, gak ada yang membenerin. Nah, sampean biasa ingat kepada Allah. Mau tidur, istriku, anakku, uangku, kerjaanku, tidur, dibawa tidur, bangun tidur, istriku, anakku. Ya, puluh-puluh tahun
Jadi otomatis karena isinya semua harta anak pinak, biar sampai husuk-husukan Allahu Akbar. Bukan keluar itu ingat kepada Allah, ingat anaknya, ingat uangnya, ingat istrinya. Karena isinya itu. Makanya di talqin itu dirubah isinya, dikeluarkan tulatul hikum amwal yang melalaikan kamu ingat kepada Allah sehingga kita rugi. Ganti, siapa yang bisa mengganti? Ya, orang-orang yang sudah dekat kepada Allah, orang-orang yang kenal kepada Allah, orang-orang yang sudah yang punya otoritas dari Allah untuk menanamkan bibit soleha itu, sehingga seluruh ibadah kita itu digiring jadi amal soleh. Kalau tidak semuanya jadi amal salah. Amal salah itu bukan bacaannya, bukan ritualnya. Semuanya itu benar, tapi yang bikin rusak semuanya itu yaitu karena yang rusak itu yang rusak itu hatinya. Hatinya tidak soleh, hatinya salah, hatinya melenceng. Dohirnya nggak salah, makanya Allah mengatakan, aku tidak melihat dahir. Bukan yang dahir itu penting. Sebab apa? Biar baik pun bisa salah, apalagi salah. Karena yang menentukan itu, kalau saya analogikan, kalau ibadahmu sempurna, dilihat dalamnya, tidak ada ismu zatnya, pasti dikuasai nafsu. Kalau sudah nafsu, maka semua ibadahmu pasti riya. Tapi Allah melihat ada di dalam hati itu ismu zatnya, ada zikir dalam hatinya, biar sedikit ilmu yang dilakukan, amal itu sedikit, kan gitu ya, ringan juga, tapi dinilai sama Allah 77 petala langit, 7 petala istana ini. Berat apa yang ada di dalam hatimu? Ringan diucapkan, tapi berat timbangannya. Nah, kita ini sering terbalik. Jadi ibarat sedikit bisa mengalahkan yang banyak. Kita enggak. Amalnya banyak, tapi seperti kaku enteng. Kenapa? Karena selain la ilaha illallah itu enteng. Yang dikatakan 7 pelama langit kepada bumi tertimbang itu cuma kalimat la ilaha illallah. Sampai-sampai Nabi Musa tanya, ya Allah, ada lagi nggak yang paling top daripada ini? Yang lain selain Allah nggak ada. Cuma sudah tahu dalilnya, caranya was'alu ahla zikir. Selama ini umat cuma tahu dalilnya, cara makainya gimana. Ya, barang-barang itu aja yang baik-baik itu kalau cara makainya bukan tambah baik, rusak. Makanya penting tahu caranya memakainya. Nah, yang tahu cara memakainya yang orang sudah memakai. Kalau nggak pernah memakai kemutahnya, ya ibarat orang buta nuntun orang buta. Makanya fas'alu ala zikir itu bukan orang zikir maksudnya, orang-orang yang sudah berpengalaman di dalam mendekatkan diri kepada Allah itu, yang tahu Allah persis. Kalau zikir banyak orang berzikir, sudah banyak, semua orang berzikir. Tapi zikirnya zikir apa? Misalnya, Ustaz, saya kan kepilih kaya, kan boleh baca asma Allah, boleh. Dalilnya ada. Mintalah dengan nama-nama Tuhan, bukan nama Tuhan itu banyak yang baik. Misalnya kan dia ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak kepilih kaya. Mintalah dengan nama yang baik. Tetapi ada tetapinya, jangan kamu ikuti orang yang menyimpang. Yang menyimpang itu bukan amaliyahnya, bukan bacaannya, hatinya yang menyimpang. Bukankah Allah yang dijadikan ke Allah itu uang? Loh, kok bisa begitu, Ustaz? Buktinya dia ya Rojak, arahnya ke Allah apa ke uang?
kelihatannya benar, tapi berefek samping. Jadi niat, makanya torekat itu sebelum diajarkan niatnya dulu, karena innama, karena menentukannya ilahi anta maksudi waridoka matubi atini, itu dulu. Kalau sudah niatnya menyimpang, bacaannya benar, bisa. Nah, ini yang pentingnya. Nah, makanya kalau saya tanya, Ustadz, saya kepengen rezeki. Ya rojak, kaya kamu. Dikasih. Coba saya tanya, kamu kaya tapi tidak kaya iman, tidak bersih tauhid, karena kami tidak ada alat yang di dalam juga yang bersama-sama kepingin kaya itu untuk supaya imanmu naik juga, rezekimu naik, imanmu naik, tauhidmu juga bersih. Cuma rezekinya tuh, imannya tetap, hatinya tetap nggak berubah, masih menjadi batu, masih fasik, tidak terlatih, tidak dibina imannya, cuma kepingin kaya, dicari uangnya kaya, tanpa iman, tanpa tauhidnya bersih, uangnya buat apa? Sampai dikasih kaya raya atau dikasih kedudukan, tanpa iman, tauhid atau imannya lemah, terus dibuat apa? Pasti dibuat maksiat. Makanya torekat kita ini, termasuk penasihat baru kita, tidak mengajarkan hal lain. Jangan kamu itu kalau punya uang foya-foya ya, jangan kalau punya uang kan kalau sombong-sombong ya. Nggak pernah nasihat itu, jikir. Biar dinasehat juga nggak bisa. Tapi sampean kalau sudah dekat sama Allah, biar nggak tahu dalilnya nggak apa-apa. Ya, pasti kalau kamu mau menyimpang langsung dicegat sama Tuhan. Kenapa? Kata Allah, kalau kamu sudah bersama aku, Bismillahirrahmanirrahim. Wala bisama. Kalau kamu sudah bersama aku, jangan yang di bumi, di langit pun tidak bisa memberi mudorot kepada kamu. Jadi biar sampean tahu, sampean tetap aja melenceng. Padahal tahu itu. Kenapa? Imannya nggak ada, powernya nggak punya. Udah tahu ini kamu masuk neraka, dijalani terus. Tapi kalau inya penuh, biar tidak diberitahu. Makanya kalau orang belajar kan misalnya dia nggak bisa mendalami, nggak bisa apa yang orang awam. Saya zikir aja Ustaz, saya nggak ngerti itu dalilnya ini. Saya ini orang bodoh, zikir aja. Sudah, memang itu. Daripada kamu paham, kamu ngerti dalilnya, tapi kamu nggak zikir. Makanya Abah itu selalu siapa aja datang, mau dia itu kiai, termasuk Profesor Abu Bakar Aceh, Profesor Hamka yang datang, yaitu orang-orang khusus datang, nggak jajari apa-apa, tapi zikir. Nggak dibukakan kita, ya. Kenapa? Masalahnya di situ. Kenapa Ustadz ceramah kok itu aja? Karena masalah ini menentukan. Dan banyak orang meremehkan. Ada yang penting dia mau, tapi dia merasa berat. Karena yang nyampaikan nggak ngerti. Padahal semua ilmu yang paling ringan itu cuma zikir. Makanya disuruh sebanyak-banyaknya karena ringan. Kalau sholat suruh sebanyak-banyaknya enggak. Cuma zikir. Sholat suruh sebanyak-banyaknya sampai 2 rakaat sunat saja tidak kuat. Yang disuruh banyak itu yang ringan tadi, karena pasti mah suruh banyak gitu ya. Kalau yang lain-lain itu seperti zakat, nggak disuruh sebanyak-banyaknya, nggak kuat. Disuruh apa? Jangan terlalu boros, jangan terlalu kikir, ambil tengah-tengah supaya kamu tidak menyesal. Diam-diam Bu, diam-diam. Daripada mikir enggak. Nah, nanti sudah timbul janji Allah. Ala baji katanya hati menjadi tentram. Setelah tentram Bu, pasti sampai ngomong Alhamdulillah. Ya. Coba sampai kalau enggak tentram, jengkel, mangkel, bisa ngomong Alhamdulillah enggak?
nggak bisa meso. Jadi tanda syukur itu ya tuh si Ida Jakartani, Waida Nasitani, Kamatan. Di mana kamu berzikir kepadaku, ingat kepadaku, tanda tanya kamu berarti bersyukur, tak tambah nikmatnya. Ya, siapa yang tidak kepingin tambah nikmatnya? Tapi barang siapa lupa kepadaku dan ingat kepadaku berarti dia kufur kepada kufur nikmat. Tak ambil lagi nikmatnya. Jadi ibu ibarat main kopi ya, Ustaz, kok kurang manis, kok pahit kopinya. Ditambah apa Bu? Tahu-tahu dikasih gula, kok masih pahit. Tambah apa lagi? Gula lagi. Diudek lagi, kok masih pahit. Tambah apa lagi Bu? Gula. Hidup ini juga gitu, kok hidup saya masih pahit, kurang dekat. Kok masih pahit, kurang dekat lagi. Kok masih tahu rangkul Allah. Untuk merangkul Allah, bisa merangkul Allah itu ibarat orang pacaran tidak boleh merangkul pacarnya. Setelah ijab kabul baru boleh. Makanya ijab pada Allah, ijab kabul pada Allah itu takin. Penghulunya mursyid. Baru kamu boleh merangkul Allah. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Tidak mencari Tuhan lagi, sudah bersama Tuhan. Cari siapa? Cari orang-orang yang zalim, cari orang-orang yang bingung, cari orang-orang yang kufur untuk kamu tolong supaya dia beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya? Ibu, saya kasih curus ya, kalau sudah punya nggak masalah. Ibu kan sibuk ngurus orang ya. Masa ini nggak gampang masa itu Pak. Masya Allah. Kadang-kadang kalau acaranya pagi nggak tidur. Mau tidur Bu? Ya. Kata karena ini permintaan siapa istrinya Fatimah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya aku ini capek. Tolong kasih pembantu. Sampai ini tahu cerita itu, tapi kadang-kadang nggak mau make. Waduh, pembantu lagi. Keadaan kita begini. Nah, udah, tak kasih amalan aja supaya kamu kuat. Dikasihlah amalan itu. Apa amalannya? Allahu Akbar 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Subhanallah. Nah, seperti kita sholat biasa loh, tapi subhanallah dulu, alhamdulillah, ini Allah Akbar dulu ya. Nah, supaya kamu nanti pagi-pagi itu kuat segar. Ditambahi kulhu 3 kali, sama dengan kamu dapat pahalanya hatam Al-Quran. Nah, mau ditambah bacaan-bacaan yang lain, dan kursi dan sebagainya nggak masalah. Penting ibu harus kuat, harus sehat. Tapi kadang-kadang kita malah langsung tidur, langsung terosor. Tapi kepingin sehat. Bahkan kalau mau ditambah lagi supaya lebih sempurna, sebelum tidur, ya. Ini saya diajarin Abah Anom ini. Jadi saya bagikan ini. Karena saya sudah menikmati. Ya Bu ya. Itu sebelum tidur itu kita sholat dulu, jangan lepas wudhu. Ini cuma 5 menit, paling lama 10 menit, tapi hasilnya luar biasa. Sholat syukur nikmat. Ya, karena kita syukur itu apa? Satu hari tadi kita sudah banyak menikmati dari Allah. Tinggal terima kasih sama Tuhan. Jangan tidur langsung belum berterima kasih, tidur. Supaya apa? Ditambah nikmatnya. Ya kan? Satu. Sampai enggak pingin enggak ditambah nikmatnya? Kan kepingin. Cuma dikasih syarat itu. Kalau enggak ya enggak bisa. Mau tambah nikmat, ibarat kopi tadi enggak ditambah gulanya ya enggak bisa. Ya. Nah, kedua, sholat taubat. Sebelum tidur jangan bawa dosa ya. Jadi kita tidurnya itu bersih. Kalau mati ya tidak masalah, sudah
gitu ya. Baru sampai tuh sholat hajat minta kepentingan besok itu banyak, ini mintanya sekarang, ordernya sekarang mau tidur. Jadi kita bangun sudah disiapkan, jangan mendadak sampai ya Allah dalam sholat hajat tolong aku besok punya kepentingan ini tolong dimudahkan ya Allah. Apalagi kepentingan orang ngaji, jangan sampai walaupun dananya sedikit, ya toh, insya Allah bisa mencukupinya. Insya Allah bisa mencukupinya karena engkau yang mencukupinya. Jadi nanti masaknya banyak kurang, nanti Allah yang cukupi. Tak tahu kok cukup ya padahal sedikit, lebihnya banyak. Bisa begitu kejadiannya. Nah, gitu ya. Nah, terus zikir tidurnya sampai hilang zikirnya. Ya, nah, itu diamalkan gitu loh. Jadi sampai itu semangat terus. Ya, nah, jadi kali, aduh, bagaimana capek, males. Ya wajar, memang capek. Seperti Umi di rumah itu capek. Umi itu jam 2 udah bangun. Karena yang satu sampai jam 7 malam baru tidur. Masa ini, padahal sebagai orang tua umur 70 tahun itu juga yang namanya orang kadang ya sakit-sakitan ini. Tapi karena semangatnya, keikhlasannya itu kuat, hilang itu rasa sakit dengan sakitnya. Kenapa? Ibaratnya terselimur karena dia konsentrasinya ke Allah. Kalau kita enggak, kalau sudah sakit konsentrasinya ke sakitnya, bukan kepada Allah yang menyembuhkan, tambah sakit. Ya, konsentrasinya khususnya ke sakitnya, bukan kepada Allah yang menyembuhkan, ya tambah sakit. Aduh, apalagi sakit diganggu suaminya, aduh suamiku, anakku, khusyuk kepada anaknya. Khusyuk itu kepada Allah yang menyelesaikan masalah. Kalau khusyuk kepada masalahnya, merontok ini, rontok semua. Jurusnya itu, kita salah ke sana, salah makainya itu. Kan gitu ya? Khusyuk kepada rumusnya, bukan khusyuk kepada PR-nya. Ya Bu ya? Jadi mulai sekarang, ini bukan perintah saya juga pakai mau tidur. Cuma saya mau bagi-bagi nikmat karena saya sudah menikmati. Kalau sampai nggak mau, rasakan capeknya itu. sampai jengkel kepada yang menyuruh. Udah nggak dapat pahalanya, karena jengkel, capek lagi. Ya, saya kira begitu ya. Nah, jadi diam-diam ini zikir. Lupa boleh, kita bukan malaikat. Tapi jangan sengaja melupakan. Kalau sengaja sampai tidak butuh sama Tuhan. Ya. Nah, saya sekarang kasih tahu. Bagaimana kita tahu bahwa atau orang itu dia itu sudah cinta kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Saya kasih tahu ya. Ibu-ibu kalau nggak punya mobil misalnya, terus pernah kehilangan mobil nggak? Bapak-bapak nggak punya mobil, pernah kehilangan mobil nggak? Enggak, itu orang nggak punya mobil. Tapi sampai kalau punya mobil hilang, ya, sampai cari nggak? Tadi sampean tidak punya mobil, tidak pernah kehilangan, jadi sampean tidak pernah mencari mobil itu. Tapi kalau sudah punya, sampean itu hilang, sudah dinikmati, sudah tak tahu hilang, sampean cari enggak? Sampean tanya-tanya enggak kepada orang mungkin yang tahu? Begitu juga kepada Allah. Kalau orang itu tidak punya Allah, biar enggak sholat, biar dia itu tidak zikir, dia tidak merasa kehilangan karena dia enggak punya Tuhan. Tapi sampean kalau sudah ditakdir zikir, saya memilikinya. Kalau zikirnya ini kok nggak terasa ya? Apa ya salah saya? Loh, padahal kemarin saya zikir ini. Saya tanya sama Ustaz, kemana ini kok? Saya dulu kemarin zikir kok rasanya nggak ada. Sampai mencari, berarti saya memilikinya. Nah,
Kalau enggak ya biasa aja. Kalau orang nggak pernah sholat, biar dia biasa aja, nggak merasa berdosa. Coba sama sudah biasa sholat, nggak sholat tuh merasa kehilangan ya, merasa itu tandanya. Kalian bisa cek diri sampai sejauh mana cinta saya kepada Allah ya dari situ. Ya, kalau dia tanya, kalau enggak saya mau pulang. Udah malam. Ya, besok kita ketemu lagi ya. Biar ini mulai subuh kemarin nggak tidur sampai baru sekarang. Ya, insya Allah mudah-mudahan tetap dikasih sehat walafiat. Minta sebanyak-banyaknya yang musafir, karena musafir itu doa musafir dikabulkan. Ya, saya kira cukup. Mudah-mudahan khususnya bisa kita ini yang memiliki sebalikan ilmu yang luar biasa kepada beliau untuk dititipkan, untuk bisa kita ambil, dia bisa memberikan kepada kita sesuatu yang menyejukkan kepada kita. Ya, kita doakan beliau bisa mencapainya. Ya, insya Allah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Abdullah Mubarak sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Azamtu ya Allah ya Rabbina akhir hadirin azim. Amin. Walau la hadan bariyat. Agisna syallallahu mani wal wakil man wal gufrana ka rabbana. Sallallahu alaihi wa sallam. Rabbi anjilni min rabbi. Allahumma shalli ala Muhammad